Oke, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang FMEA atau Failure Mode dan Effect Analysis, di mana kelompok kami beranggotakan Faril Hidayat, Ali Umar, Andika Putra, Giga Setiawan, dan juga Filia. Next. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu FMEA atau Failure Mode dan Effect Analysis. Nah, metode ini adalah metode sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses, produk, atau sistem serta menganalisis dampak dari kegagalannya terhadap kinerja secara keseluruhan. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Tujuannya ini untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu sistem, proses, atau produk sebelum terjadi, kemudian menganalisis penyebabnya serta dampaknya dari kegagalan tersebut, lalu menilai tingkat risikonya berdasarkan tingkat keparahan, kemungkinan terjadi, dan juga kemampuan deteksinya. Lalu menentukan prioritas perbaikan berdasarkan RPN atau Risk Priority Number, lalu meningkatkan keandalan dan keselamatan produk atau proses, kemudian juga mendukung perbaikan berkelanjutan dalam desain atau proses. Nah, terus manfaatnya apa sih dari FMEA ini? Nah, dari metode ini kita dapat meningkatkan kualitas dan keandalan produk atau layanan, kemudian mengurangi biaya kegagalan seperti kerusakan produk, klaim garansi, atau reward. Lalu juga meningkatkan keselamatan bagi pengguna dan lingkungan, lalu juga meningkatkan komunikasi antar tim dalam memahami dan mengurangi risiko, dan juga mempercepat pengambilan keputusan dalam pengembangan produk atau proses. Nah, jadi metode ini sangat bermanfaat sekali karena kita juga bisa mengurangi hal-hal seperti kegagalan sebelum kejadian. Next. Ya, eh, kapan kita menggunakan F-nya? Yang pertama itu pengembangan produk baru. Maksud dari pengembangan produk baru itu untuk menganalisis potensi kegagalan dari desain produk baru sebelum diproduksi. Yang kedua itu mencegah cacat atau malfungsi pada tahap awal. Yang kedua itu perubahan desain atau proses. Apa itu perubahan desain dan proses? Itu saat ada perubahan desain, material spesifikasi atau proses manufaktur. Yang kedua itu untuk mengevaluasi resiko baru akibat perubahan tersebut. Yang ketiga itu peningkatan proses produksi. Apa itu? Ketika ingin meningkatkan efisiensi atau kualitas proses produksi. Yang kedua itu mengidentifikasi area yang paling berisiko terhadap kegagalan. Yang keempat itu persyaratan standar atau audit. Apa itu? Untuk memenuhi persyaratan kualitas seperti ISO atau IATF atau standar industri lainnya. Yang kedua itu biasanya diwajibkan dalam industri otomotif, kedirgantaraan, dan medis. Nah, yang terakhir itu adalah setelah terjadi masalah atau evaluasi. Itu untuk menganalisa kenapa suatu kegagalan bisa terjadi dan mencegahnya di masa depan. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap pembuatan FMEA. Ini ada 10 step. Yang pertama itu kita harus identifikasi dulu proses atau produk yang dikaji. Kan kalau misalnya dari penjelasan sebelumnya, kita tahu kalau misalnya jenis FMEA itu ada tiga, dari desain, proses, ataupun sistemnya. Nah, kita pilih nih ya, apa yang mau kita kaji. Terus yang kedua, kita identifikasi mode kegagalannya apa aja gitu. Yang ketiga, kita analisis efek dari kegagalan. Yang keempat, identifikasi penyebab potensial. Yang kelima, tentukan kontrol yang ada saat ini atau current controlnya. Yang keenam, kita nentuin peringkat atau rating dari severity, occurrence, dan detection. Nah, severity itu ratingnya ditentukan dari si efek. Efeknya seberapa parah sih. Untuk occurrence-nya itu dari penyebab potensialnya. Dia seberapa sering terjadi. Nah, kalau misalnya detection itu dari current control. Terus yang ketujuh kita menghitung nilai risk priority number atau RPN-nya dari perkalian antara S, O, dan D. Jadi rentang yang akan dihasilkannya itu dari 1 sampai 1000. Karena masing-masing ratingnya itu maksimal 10. Terus yang kedelapan membuat prioritas mode kegagalan berdasarkan nilai RPN. Terus yang ke 9 itu melakukan tindakan untuk
mengeliminasi atau mengurangi kegagalan, dan yang ke-10 itu evaluasi ulang RPN hingga berada di bawah batas toleransi yang ditetapkan oleh perusahaan. Oke, lanjut untuk penerapan FMEA. Sini ada table severity, itu table SAP-nya. Nanti ada di ya, selanya. Jadi yang paling bawah itu adalah yang paling berbahaya. Apalagi dia nggak ada peringatannya. Berlanjut sampai dengan ke atas dengan ada yang peringatan, sangat tinggi, tinggi, dan seterusnya. Di sebelahnya ada kriterianya, seperti dari ya, paling atas tuh yang rank 1. Yaitu tidak ada pengaruh terhadap kualitas atau kepuasan pelanggan. Terus yang kedua yang minor, sangat minim gitu. Jadi misalnya ada cacat kosmetik sangat kecil, dan seterusnya gitu. Lanjut. Sini ada table occurrence-nya, yaitu apa, table yang jadi sering penyebab gitu loh. Jadi dari yang angka 1 sampai ke 4 itu yang rendah, 5 yang sedang, 8 tinggi, dan 9 10 itu sangat tinggi. Di sebelahnya ada keterangan lagi seperti yang kegagalan yang terganti, kegagalan berulang, kegagalan sekali, sama sedikit kegagalan. Lalu di sini ada table detection, yaitu table yang buat mendeteksi penyebab masalah gitu. Jadi jadi yang paling tinggi itu adalah 1. Jadi hampir pasti terdeteksi dia permasalahannya. Terus yang 10 itu yang hampir tidak mungkin. Jadi nggak bakal bisa terdeteksi kalau nggak ada mesin yang oke lah gitu, yang bagus. Oke, lanjut. Lalu sini ada tabelnya loh, tabel contohnya. Sini ada proses description, maksudnya dari semua prosesnya gitu loh. Dari penyiapan bahan baku, terus pengisian produk kemasan, penyegelan, pelabelan, sampai pengepakan. Lalu sini ada potensial failure mode. Jadi potensi kegagalan itu apa? Jadi misalnya dari yang pertama itu adalah kemasannya robek, terus keduanya ada robek juga, bocor, terus segelnya segelnya nggak rapat, terus informasi label nggak jelas, sama kata rusak gitu kan. Terus ada lagi yang ketiga, potensial effect of failure. Jadi yaitu adalah potensi dan efek potensi dari kegagalan tersebut. Jadi misalnya dari yang pertama itu adalah terkontaminasi, terus udara masuk ke makanan, kedaluarsa, terus kerusakan terus tertunda, dan lain-lain gitulah. Terus ada potential cause. Ini tuh ada potensi penyebabnya. Misalnya dari yang pertama itu adalah penanganan kurang hati-hati, terus ada suhu silang tidak sesuai, terus printer coding error, terus ada apa, tekanan yang berlebih gitu. Terus sebelahnya ada current control prevention. Jadi ini adalah langkah pencegahannya. Misal dari pelatihan pekerjaan yang lebih baik biar nggak ada error gitu kan. Terus menyesuaikan SOP gitu kan. Terus pengaturan tumpukan maksimum. Terus sebelahnya ada lagi current control detection. Jadi ini adalah langkah deteksinya gitu. Misalnya dari pemeriksaan visual, dari pemeriksaan stok kemasan, terus ada pengecekan suhu mesin, terus ada inspeksi visual dari pengecekan label kode produksi gitu kan. Nah, lalu di sini ada RPN, itu risk priority number. Dia itu dihitung berdasarkan dari SFE, terus OCC sama DT dikali, terus jadi segitu hasilnya. Di sini ada recommended action, jadi apa, aksi yang direkomendasikan. Jadi seperti apa, audit supplier dan isi training, terus upgrade karton, terus kalibrasi kalibrasi mesin, terus apa, standarisasi template gitu kan. Di sini ada sebelahnya ada tabel lagi, action taken. Jadi aksi yang diambil itu apa? Jadi kayak pada tanggal 20 April gitu kan dilakukan audit supplier gitu. Terus tanggal 22 trainingnya, terus sampai tanggal 23 itu adalah diimplementasikannya. Terus seperti di kalibrasi dan SOP
tanggal 19, terus sasa dan preventive maintenance itu kan di tanggal 21 mulai berjalan. Lalu di sebelahnya itu adalah hasil dari pengurangan tersebut. Maksudnya dari apa, dari action taken, dari muncullah hasil ini, apa hasil ini. Misalnya dari RP42 itu merupakan hasil yang lebih rendah gitu kan dari yang awalnya 105. Jadi semakin rendah semakin baik gitu. Kalau semakin tinggi semakin buruk. Next. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan keterbatasan dan juga tantangan pada FMEA. Nah, yang pertama itu ada subjektivitas penilaian, yaitu ada nilai severity, occurrence, dan juga dissection. Severity itu apa sih? Kayak tadi yang dijelaskan oleh Giga di slide sebelumnya itu kayak ada tingkat signifikansi yang sangat, terus juga ada sangat minor dan juga minor. Selanjutnya ada occurrency, yaitu yang kayak sangat tinggi dan juga sedang. Selanjutnya ada detection. Nah, itu kayak hampir pasti, sangat pasti dan juga di ranking gitu tadi yang 1 sampai 10. Nah, itu juga seringkali berdasarkan optimi atau pengalaman tim, bukan dari data objektif ya. Selanjutnya ada waktu dan sumber daya. FMEA membutuhkan waktu yang cukup lama dan melibatkan banyak pihak yang ahli agar rasa akurat. Selanjutnya ada fokus dan kegagalan yang diketahui, yaitu FMEA hanya menganalisis potensi kegagalan yang telah teridentifikasi. Kegagalan yang belum diketahui, atau tidak dapat tertangkap. Nah, selanjutnya itu ada tantangannya nih dari FMEA, yaitu ada keterlibatan tim yang tidak konsisten. Kadang tim FMEA ini tidak lengkap atau tidak semua ahli ikut sehingga hasil kurang akurat. Kurangnya terus juga ada kurangnya data historis. Nah, tanpa data kegagalan atau statistik yang memadai, nilai yang diberikan menjadi spekulatif. Jika kayak datanya tuh kayak nggak ada data sebelumnya, itu kayak jadinya kira-kira. Selanjutnya ada kompleksitas proses. Untuk proses atau produk yang sangat kompleks, FMEA bisa menjadi terlalu rumit dan membingungkan jika tidak dipecahkan secara sistematis. Selanjutnya, Oke, untuk kesimpulannya adalah FMEA itu metode untuk identifikasi dan analisis proses kegagalan dalam suatu proses, produk, ataupun sistem, serta dampaknya terhadap kinerja dengan cara menentukan prioritas risiko berdasarkan tingkat keparahan atau severity, kemungkinan terjadi, atau occurrence, dan deteksi atau detection. Output dari FMEA ini adalah list of action to prevent causes atau eh, list-list dari apa sih yang harus dilakuin untuk mencegah penyebab-penyebab yang eh, terjadi gitu atau detect failure modes. FMEA ini bukan hanya alat dokumentasi tapi alat berpikir preventif. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat mengurangi resiko kegagalan, meningkatkan efisiensi dan mendorong budaya kualitas. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.